Jahit-menjahit tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Profesi sebagai penjahit tentu saja harus punya kemampuan, keterampilan, kecekatan, dan keahlian yang sangat baik di bidangnya demi hasil yang memuaskan. Lalu, dari mana atau bagaimanakah sejarah lahirnya mesin jahit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bahas sejarah asal-muasalnya mesin jahit yang mungkin belum banyak diketahui. Bagaimanakah sejarahnya? Langsung saja kita menuju ke videonya. Berawal dari sini, pada tahun 1755, seorang imigran Jerman, Charles Wazintal, yang tinggal di Inggris, mematenkan penemuan jarumnya yang khusus dirancangnya untuk sebuah mesin. Sayangnya, patennya tidak merinci mesin yang menggunakan jarum tersebut. Berikutnya, seorang pembuat lemari asal Inggris, Thomas Saint, yang juga mematenkan mesin jahit pada tahun 1790. Namun, tidak diketahui pasti apakah Saint benar-benar membuat prototipe mesin yang digunakan pada saat itu atau hanya sekedar mematenkan agar mendapatkan royalti kelak jika mesin itu bisa dibuat. Yang pasti, Thomas Saint merinci dalam patennya sebuah benda tajam yang dapat membuat lubang pada kulit dan memasukkan jarum pada lubang yang ada, selangkah lebih maju dari Wiesenthal. Namun reproduksi temuan Saint itu ternyata tidak bisa beroperasi. Perkara paten ini juga dilupakan oleh Belsaser Krams, warga berkebangsaan Jerman ini, menemukan mesin otomatis untuk menjahit topi pada tahun 1810. Dia tidak mematenkan temuannya dan konon mesinnya tidak pernah berfungsi dengan baik. Jadi pada waktu itu, ada beberapa orang yang mencoba bereksperimen untuk menciptakan mesin jahit. Namun, eksperimennya itu tidak dilanjutkan atau tidak benar-benar disempurnakan. Bisa dibilang gagal, begitulah ya. Namun, upaya untuk membuat mesin jahit memang tidak pernah berhenti. Banyak pula yang akhirnya menyebabkan perang paten. Namun tidak sedikit pula yang berakhir dengan kegagalan. Contohnya, John Adams Doge dan John Knowles dari Amerika. Mereka berdua membuat mesin jahit pada tahun 1818. Namun, ujung-ujungnya mesin itu gagal saat digunakan untuk menjahit sejumlah kain. Baik, sebelum kita lanjut, Mimin sedikit jelaskan dulu tentang apa itu paten ya. Barangkali ada yang belum tahu, paten itu adalah hak eksklusif yang diberikan pemerintah kepada penemu di bidang teknologi agar temuannya tidak digunakan, dijiplak, atau dijual oleh pihak lain. Paten beda dengan hak cipta ya. Hak cipta itu untuk jalur karya seni, sedangkan paten untuk jalur invensi atau temuan. Lanjut ya. Kemudian, mesin jahit yang bisa berfungsi diciptakan oleh Barthélemy Simonier pada tahun 1830. Mesin ini hanya menggunakan satu benang dan sebuah jarum kait seperti jarum bordir atau sulam. Sayangnya, temuan ini tidak memperoleh sambutan baik dari masyarakat. Bahkan dirinya hampir terbunuh ketika sejumlah penjahit membakar pabrik garmen miliknya karena takut tersaingi dan menimbulkan pengangguran akibat temuan mesin jahitnya. Kemudian, kembali seorang Amerika mencoba membuat mesin jahit dan sukses pada tahun 1834 yang bernama Walter Hunt. Namun anehnya, dia tidak merasa bahagia dengan temuannya karena dia merasa temuannya akan menimbulkan pengangguran. Barulah pada sekitar tahun 1846 menjadi puncak penemuan mesin jahit terjadi di Amerika Serikat yang ditemukan oleh Elias Howe. Mesin buatannya
menggunakan dua benang dari arah berlawanan dan memiliki jarum berlubang untuk benang di bagian ujung. Jarum itu didesak menembus kain dan membuat semacam lengkungan benang di sisi bawah kain. Sebuah benang dari arah lain disisipkan ke dalam lengkungan tadi. Lalu kedua benang membuat jalinan yang mengunci kain. Kabarnya temuan ini inspirasi dari mimpinya. Dalam mimpinya, perut Howe ditusuk oleh seorang kanibal dengan tombak dalam tidurnya. Bentuk ujung tombak inilah yang dijadikan inspirasi buat menciptakan jarum yang sudah lama dicarinya. Setelah penemuannya itu, Howe berjuang selama bertahun-tahun untuk mempertahankan patennya dan memasarkan temuannya itu. Dan pada akhirnya, perang paten pun pecah ketika Isaac Merritt Singer sekitar tahun 1851 menemukan mekanisme naik turun pada mesin jahit, dan Alan Wilson mengembangkan alat kait pemintal berputar atau lebih populer dengan sebutan valet dan sekoci. Pilot mesin jahit pasti tahu dengan dua benda itu. Setelah Isaac Singer berhasil membuat mesin jahit dengan jarum jahit yang bisa digerakkan kayuhan pedal kaki, maka kesuksesan penjualan mesin jahit secara komersial terbuka. Sebelumnya, mesin jahit terdahulu menggerakkan jarumnya dari pinggir dan digerakkan dengan tangan. Namun, pada perang paten itu, Isaac Singer kalah dari Howe pada tahun 1854. Karena mau bagaimanapun, Isaac Singer menerapkan mekanisme jalinan dua benang yang dipatenkan oleh Howe. Meski begitu, Isaac Singer tetap melanjutkan proyeknya itu, dan nama Singer diabadikan menjadi merek mesin jahitnya pada tahun 1851. Ada yang pernah dengar mesin jahit Singer? Singerlah yang menjadi pelopor dari kemunculan mesin-mesin jahit yang lainnya. Dan kini, mesin-mesin jahit sudah dirancang dengan mekanisme yang lebih canggih. Jadi, wajar saja kalau harga mesin jahit sekarang cukup mahal, mengingat sejarahnya juga cukup panjang dan mahal. Begitulah tadi, sejarah panjang dan rumit mesin jahit. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua ya. Terima kasih untuk yang sudah meluangkan waktunya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita bertemu di kesempatan berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.